Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah beton 2 kali ini akan membahas tentang kolom pendek. Kondisi pembebanan pada kolom akibat aksial dan lentur secara garis besar dapat dikelompokkan pada 3 kondisi umum. Antara lain, yang pertama, kondisi aksial PN yang besar, konsentrik, momen tidak ada, atau momen sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Nah, kondisi ini terjadi ketika beban aksial berada tepat pada titik beratnya, sehingga tidak memiliki momen. Atau mungkin ada tapi sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Ya. Nah, yang kedua, kondisi di mana aksial PN memiliki jarak eksentrisitas tertentu yang menyebabkan beton sisi tekan hancur dan tulangan baja sisi tarik leleh. Oke, jadi kondisi ini terjadi ketika beban aksial tidak berada tepat pada titik beratnya. Bisa berjarak sedikit ke atas, sedikit ke bawah, sedikit ke kiri, atau sedikit ke kanan dari titik beratnya. Nah, jarak tersebutlah yang dinamakan dengan jarak eksentrisitas. Jadi jarak eksentrisitas ini jarak dari titik berat ke beban aksial itu tadi. Sehingga menyebabkan beton sisi tekan hancur dan tulangan baja sisi tarik leleh. Yang ketiga, kondisi momen besar MN. Aksial PN kecil atau aksial PN diabaikan. Jadi ini kondisi ketika momennya yang besar sedangkan beban aksialnya itu kecil sehingga dapat diabaikan. Oke, jadi ini diagram tegangan dan regangan pada sebuah penampang. Jadi ada sebuah penampang, lebarnya B, tingginya H. Ini adalah diagram regangan dan yang ini adalah diagram tegangan. Nah, C adalah jarak dari tepi atas atau daerah sisi tekan ke garis netral. Jadi ini titik beratnya di sini, kita ditarik garis menjadi garis netral. Oke. Nah, kenapa yang atas ini dinamakan sisi tekan? Karena ketika ada, katakanlah saya punya balok bentuknya seperti ini ya, lurus seperti ini. Lalu diberi beban dari atas. Otomatis dia akan melengkung seperti ini kan ya. Nah, melengkung itu sisi yang atas akan tertekan dan sisi yang bawah akan tertarik. Sehingga yang ini ya, sisi atas akan tertekan, sisi yang bawah akan tertarik. Dia akan melengkung seperti ini. Oke, bisa dibayangkan ya. Jadi ini dinamakan sisi tekan dan ini sisi tarik. Oke, nah epsilon CU ini adalah regangan pada beton dan dia selalu nilainya 0,003. Epsilon S aksen ini adalah regangan pada tulangan baja daerah tekan. Aksen ini daerah tekan. Epsilon S ini adalah tulangan baja daerah tarik. D aksen itu jarak dari tepi atas ke tulangan baja daerah tekan. Oke, nah D ini kan D aksen. Yang D itu dari tepi atas ke tulangan baja bagian tarik yang bawah ini ya, sampai situ. Nah, ini tegangan, diagram tegangan. Ada CS, ada CC, ada T. Nah, C ini menandakan atau akronim dari compression. Kalau T itu tension. Compression itu artinya adalah tekan. Tension artinya tarik. Nah, tekan ada 2, yaitu CS dan CC. Compression of steel, compression of concrete. Jadi yang ini tekan pada baja, tulangan baja ya. Nah, ini tekan pada beton. Untuk tekan pada baja, rumusnya ini. AS aksen dikalikan FS aksen. Tarik pada baja, tulangan baja, itu AS dikalikan FS. Jadi kalau tekan selalu ada aksennya ya di sini. Nah, CC nanti rumusnya ada di belakang. Jadi ini 0,85 FC aksen. Jadi nilainya di sini 0,85 FC aksen. Dikalikan A ini adalah tinggi dari blok tekan. Dikalikan B. Nanti coba dicek ya. Nah, di mana nilai A itu sendiri adalah beta 1 dikalikan C.
pada SNI 2847 2013 pasal sekian untuk FC aksen antara 17 dan 28 beta 1 nilainya adalah sebesar 0,85. Kalau di atas 28 MPa, beta 1 harus direduksi sebesar 0,05 untuk setiap kelebihan kekuatan sebesar 7 MPa di atas 28 MPa, tetapi beta 1 tidak boleh diambil kurang dari 0,65. Nah, ini adalah bahasa atau kalimat yang tertuang dari SNI ini. Ketika dituangkan ke dalam rumus, menjadi seperti ini. Ya, jadi kalimat yang tertuang itu ini. Yang tertulis pada SNI. Dijadikan ke dalam rumus adalah jadi seperti ini, di mana beta 1 berada di antara 0,65 dan 0,85. Ini persamaan kesetimbangan yang dihasilkan dari gaya-gaya yang bekerja. Dia ada resultante gaya, yaitu PN. PN besarnya adalah CC plus CS minus TS. Nah, dari sini ya. Oke, jadi ini arahnya, ini kan CS dan CC arahnya sama, memiliki arah yang sama, berarti dijumlahkan. Sedangkan T memiliki arah yang berlawanan dengan CS dan CC sehingga dikurangi. Itu saja. Jadi ini dari situ CC dan CS kan tadi sama-sama tekan, otomatis arahnya sama, maka dijumlahkan. Nah, TS tarik, dia arahnya berlawanan dengan C, dengan tekan, sehingga dikurangi. Nah, ini rumus yang tadi ya, rumus itu sendiri dari sini. Dimasukkan. Oke, sekarang momen. Kita tahu bahwa momen itu adalah gaya dikalikan jarak. Sehingga coba sekarang kita cek CC itu dikalikan ini jarak. Yang di dalam kurung ini adalah jarak. Yang di sini adalah gaya. Jadi ini gaya tekan, ini gaya tarik. Oke, CC adalah dikalikan dengan setengah H minus setengah A. Oke, sekarang CC dikalikan setengah H, ini kan H. Berarti setengah itu dari sini ke sini. Setengah H dikurangi, ya, setengah H dikurangi setengah A. Dikurangi sini. Nah, otomatis CC ini dikalikan dengan jarak ke garis netral. Ya kan? Jadi setengah H dikurangi setengah A, jadi dapat jarak dari sini ke sini, itu CC. Nah, CS dikalikan setengah H minus D aksen. CS kan ini. Nah, jaraknya dari sini ke sini berapa? Berarti ya setengah H dikalikan ini D aksen, dikalikan ini ke sini. Oke, nah sekarang T dikalikan D minus setengah H. T dikalikan D, ini kan D, dikurangi ini, jadi kan dari sini ke sini saja. Oke, nah nilainya semuanya positif. Kenapa positif? Karena ini sama-sama searah, maksud saya sama-sama berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi tidak ada yang saling melawan arahnya. Seperti ini tadi ya, ini kan ada yang saling melawan arahnya, TS. Ingat ya, kalau momen itu kita meninjaunya searah dengan jarum jam atau tidak searah dengan jarum jam. Kalau PN itu arah panahnya ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, itu kalau resultan gaya. Oke. Sekarang dari diagram regangan didapat persamaan ini. Jadi nilainya C rumusnya adalah ini, epsilon CU dibagi dengan epsilon CU plus epsilon SU dikalikan D. Ini mencari tinggi garis netral pada diagram regangan. Yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, ini pengertiannya. Jadi D itu apa, epsilon SU itu apa, epsilon CU itu apa. Kalau epsilon SU itu tarik tulangan baja, S ya. S itu steel, U itu ultimate atau tarik, C itu konkret, U itu ultimate atau tarik. D ini jarak tulangan dari tarik ke tepi serat atas. Nah, sekarang regangan tulangan tarik, rumusnya adalah epsilon SU sama dengan D dikurangi C per C dikalikan epsilon CU. Dengan Fs, epsilon CU dikalikan
ES atau modulus elastisitas baja dikalikan D minus C dibagi C. Dan nilai Fs ini harus kurang dari Fi. Untuk regangan tulangan tekan atau epsilon aksen SC, ini ya, C dikurangi D aksen dibagi dengan C dikalikan epsilon CU. Dan Fs aksen sama dengan epsilon CU dikalikan modulus elastisitas baja dikalikan C minus D aksen dibagi C. Dan nilainya kurang dari Fy. Oke, jadi ada 3 kondisi keruntuhan pada kolom. Yang pertama adalah keruntuhan seimbang. Kegagalan di mana beton telah mencapai regangan sebesar 0,003 bersamaan dengan baja tulangan yang mencapai tegangan lelehnya. Jadi kondisi ini adalah kondisi ketika beton dan baja sama-sama mencapai titik puncaknya. Jadi sama-sama mengalami keruntuhan seperti itu. Jadi beton telah mencapai regangan sebesar ini, regangan paling ultimate ya, 0,003. Nah, baja tulangan mencapai tegangan lelehnya. Jadi sama-sama mengalami keruntuhan atau kerusakan. Jadi yang paling optimal, paling optimum. Nah, yang kedua, keruntuhan tarik atau under-reinforced adalah kegagalan di mana baja tulangan telah mencapai tegangan lelehnya, sedangkan beton masih belum mencapai regangan sebesar 0,003. Nah, kondisi yang ini adalah ketika baja tulangan yang sudah mencapai tegangan lelehnya. Jadi baja tulangannya yang mengalami kerusakan, sedangkan betonnya masih belum mengalami kerusakan, masih di bawah 0,003. Nah, kondisi ini dinamakan under-reinforced. Oke, nah yang ketiga adalah keruntuhan tekan atau over-reinforced. Adalah kegagalan di mana beton telah mencapai regangan sebesar 0,003, sedangkan baja tulangan belum mencapai tegangan lelehnya. Nah, ini kebalikan dari under-reinforced. Betonnya mengalami kerusakan terlebih dahulu atau runtuh terlebih dahulu, sedangkan baja tulangan masih belum mencapai tegangan lelehnya, jadi belum mengalami kerusakan. Oke, jadi di sini perlu diperhatikan bahwa kalau beton dia mengalami kerusakan itu langsung runtuh, ya kan? Beton itu bersifat getas, kalau baja bersifat ductile. Itu perlu dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau beton karena dia bersifat getas, ketika dia sudah mengalami puncaknya, menerima beban yang paling maksimum, dia akan langsung runtuh. Jadi tidak ada tanda-tanda mau runtuh, tiba-tiba saja begitu dia runtuh. Beda dengan baja. Baja kalau dia sudah menerima beban yang paling maksimum, dia akan berdeformasi terlebih dahulu. Jadi dia akan melendut terlebih dahulu. Jadi tidak tiba-tiba mengalami kerusakan. Itu yang dinamakan dengan ductile. Nah, ini tadi kan kalau over-reinforced itu beton dulu yang mengalami kerusakan. Kalau under-reinforced baja dulu. Yang lebih disarankan untuk didesain adalah kita mendesain dengan menggunakan desain under-reinforced. Kalau over-reinforced otomatis betonnya dulu kan. Dimana beton tadi sifatnya getas, jadi langsung mengalami keruntuhan dan itu sangat membahayakan penghuni di dalamnya. Kalau under-reinforced, tulangan dulu yang mencapai kerusakan atau mencapai tegangan lelehnya, jadi kelihatan deformasinya. Jadi penghuni di dalamnya itu masih memiliki waktu, kasarannya ya, masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Kalau ini tidak, karena langsung mengalami keruntuhan secara tiba-tiba. Oke. Nah, ini tipe-tipe keruntuhan. Jika Pn adalah beban aksial nominal suatu kolom dan Pnb adalah beban aksial nominal pada kondisi seimbang, maka Pn kurang dari Pnb adalah tipe keruntuhan tarik. Kalau sama, Pn sama dengan Pnb adalah tipe keruntuhan seimbang. Kalau Pn lebih besar dari Pnb adalah tipe keruntuhan tekan. Ini ya, keruntuhan seimbang. Ini seperti yang sudah dibahas tadi ya. Apabila baja tulangan tarik mengalami regangan leleh dan pada saat yang sama beton mengalami regangan batas. Rumusnya seperti ini. Jadi bisa dibaca
kapasitas penampangnya ini sudah dibahas sebelumnya. Momen adalah beban aksial dikalikan dengan jarak eksentrisitas. Oke, nah ini keruntuhan tarik. Syaratnya eksentrisitas harus lebih besar dari eksentrisitas B atau balance atau seimbang. Nah, epsilon S harus lebih besar dari epsilon Y. Ini kapasitas penampangnya, ini momennya. Nah, untuk keruntuhan tekan, eksentrisitas harus kurang dari eksentrisitas balance. Epsilon S harus kurang dari epsilon Y. Oke, sekarang kita coba pahami dulu. Ini ya. Epsilon S adalah regangan pada baja. Epsilon Y adalah regangan leleh. Nah, regangan leleh itu terjadi ketika baja sudah mengalami kerusakan itu tadi ya. Nah, kalau keruntuhan tarik, jadi ini dari persamaan yang ini bisa diartikan bahwa sudah mengalami leleh, ya kan? Karena epsilonnya baja ini, regangannya baja ini, nilainya di atas dari regangan leleh, berarti dia otomatis sudah mengalami leleh. Jadi tarik ini identik dengan baja ya, tulangan baja. Itu. Nah, kalau yang ini regangan S, regangan pada baja kurang dari regangan leleh, sehingga di sini kondisinya bajanya, tulangan bajanya belum mengalami leleh. Itu keruntuhan tekan. Nah, sedangkan eksentrisitas ini coba kita lihat pada keruntuhan tarik ya. Pada keruntuhan tarik, PN beban aksial itu kurang dari PNB atau beban aksial balance. Ya, kalau keruntuhan tarik P-nya kurang dari PNB. Kalau pada jarak eksentrisitas E-nya lebih besar dari E balance atau eksentrisitas seimbang. Nah, E dan P ini berbanding terbalik. Kenapa bisa demikian? Nah, kita lihat dari rumus momen. Momen sama dengan PN dikalikan E. Ya kan? Nah, kalau misal P ini kita pindah ruas, otomatis momen dibagi dengan P. Nah, berarti kan E sama dengan MN per P, sehingga dia berbanding terbalik. Begitu pula sebaliknya. Kalau E-nya kita pindah ruas, MN-nya dibagi dengan E. Jadi PN sama dengan MN per E. Jadi dia memang selalu berbanding terbalik dari rumusnya. Sehingga ini P ini beban aksial, nilainya selalu berbanding terbalik dengan eksentrisitas. Ya. Oke, jelas ya? Saya rasa materinya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Silahkan ditanyakan jika ada yang ingin didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.